Syekh Ali Jaber merupakan ulama besar Indonesia. Syekh Ali Jaber telah pulang menghadap Sang Pencipta beberapa waktu lalu. Beliau merupakan ulama kondang yang dikenal dengan ceramah dan dakwahnya yang penuh ilmu serta menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya sosoknya saja yang bersahaja, terdapat pula untayan kata-kata mutiara Syekh Ali Jaber yang lembut dan penuh kasih sayang. Salah satu yang melekat adalah nasihat beliau tentang sabar, ikhlas, dan indahnya memaafkan. Berikut kumpulan kata mutiara Syekh Ali Jaber yang bisa menjadi motivasi dalam beribadah. Sebelum kita lanjut, ada baiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Quotes. 1. Belajarlah mengenai Islam dari Islam itu sendiri, jangan dari perilaku orang. Saya sendiri belum tentu menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nafsu mengajak kita kepada keburukan. Maksudnya kalau kita membiarkan nafsu kita begitu saja, nafsu lebih cenderung ke sifat pemalas dan sifat tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jangan sebarkan maksiatmu. Maksudnya adalah jangan memberitahu siapapun tentang maksiatmu karena dua hal. Pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan. Kedua, karena manusia tidak akan melupakan keburukanmu walaupun kau telah bertaubat. 4. Hati terluka karena kata. Maksudnya adalah kaca yang pecah suaranya akan langsung hilang dan meninggalkan serpihan kaca yang melukai siapa yang menyentuhnya. Begitu juga perkataan yang melukai hati akan cepat hilang suaranya tetapi hatinya terluka untuk waktu yang lama. Oleh karena itu jangan mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. 5. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Maksudnya jika kau mengejarnya ia melarikan diri darimu, tetapi jika kau duduk dengan tenang ia akan turun ke tanganmu. 6. Syukuri apa yang kamu miliki. Maksudnya jika kau merasa sangat nyaman, aman dan tanpa rasa takut di kediamanmu, apalagi yang kamu harapkan selain hal itu. Ucapkanlah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengakuan yang tulus. 7. Manakala hati bersih, maka ia akan melahirkan akhlak yang baik dan terpuji. 8. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Maksudnya jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat sholat tahajud di sisi Allah bisa terampuni seluruh dosanya. Kita tidak tahu apa urusan manusia dengan Allah. 9. Allah lebih mencintaimu. Maksudnya jika seseorang hamba tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh hidupnya maka pasti dia akan tahu bahwa Allah lebih mencintai dia daripada kedua orang tuanya, maka otomatis hati pun akan condong untuk selalu mencintai Allah. 10. Memaafkan, sekalipun pada orang yang mencelakai kita. Maksudnya bila kita ikut marah dan tidak terima maka tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita berkorban dibandingkan mengorbankan banyak orang. 11. Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi, sabar. Lebih baik lagi, ikhlaskan. Lebih sempurna lagi, maafkan. 12. Hidup tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringinya dengan kelembutan dan rencananya dengan harapan yang baru dan tekad yang tidak pernah hilang. 13. Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita cintai, maka kita akan mengatakan bahwa itu penghapus dosa. Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita benci, maka kita akan mengatakan bahwa itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dari menghukumi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai hawa nafsu kita. 14. Hati akan mati tanpa Al-Quran. Hati akan keras jika tidak diobati dengan Al-Quran. Hati juga tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemani. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. 15. Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu mengucapkan, Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah, ucapkan Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah. Kenapa Alhamdulillah dan tetap memuji Allah? Diyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. 16.
saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Seperti kata Umar bin Khattab bahwa kita lari dari takdir ke satu takdir lainnya. Emosi dan marah tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, justru akan menimbulkan musibah jauh lebih besar. 17. Orang yang ikhlas dan bisa menyampaikan dakwah, dia tidak melihat jumlah pengikutnya. 18. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. 19. Insya Allah semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin, tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. 20. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan, terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. 21. Mari kita menjaga perdamaian dan kesatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar manusia. 22. Beda daya otak dan daya pikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. 23. Saya duduk sendiri dan berpikir, kenapa saya kok jadi begini, tak mau marah dan tidak mau menjelekkan orang. Saya mencari tahu kenapa saya istiqomah. Tidak bisa mereaksi caci maki. Akhirnya menemukan, kalau saya membalas itu tak ada manfaatnya. Melukai orang tak ada untungnya. 24. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah, yang barangkali tidak ada manusia lain pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu, terampuni dosanya. 25. Kita semua punya dosa dan aib, tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita, malu kita. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan kita menghakimi orang. 26. Kita memberi nasihat, nampaknya, kalau bisa jangan seperti ini, lebih baik. Memilih kata yang bisa menenangkan. Kalau diterima, syukur. Jika tidak diterima, sudah selesai tugas. 27. Jangan memandang mereka dengan pandangan buruk, pandang mereka dengan sayang, kasihan, dan doakan. 28. Sebenarnya, prinsip Islam menyampaikan yang baik. Tapi caranya kembali pada masing-masing. Akhlak. 29. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita, tapi mana buktinya? Salatku, matiku dan hidupku untuk Allah. Allah tidak menerima dari ucapan saja. 30. Setiap saya masuk jamaah, saya ucapkan, dengan nama MU ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakan hati dan lidah saya untuk menyampaikan yang terbaik. Karena saya tidak punya ilmu apa-apa. 31. Hei, kamu gak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ Allah marah, apa yang menjadikan dirinya Tuhan. Aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikanmu. Jangan main hukum, kita semua punya dosa. 32. Jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf. 33. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi apakah perilakunya seperti Nabi? 34. Tidak ada satupun kata keluar kecuali Allah izinkan, kita harus belajar pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 35. Sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang suatu saat matahari adil. Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. 36. Kalau sudah menganggap diri menuntut kesalahan orang, berarti kita merasa lebih mulia daripada dia. 37. Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda, beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.